Nah, dari awal itu sebetulnya udah mulai agak curiga ya. Jadi itu kontrakannya terbilang murah Bang Jamal. Berapa tuh? Dia nawarinnya itu 1.450. Oke. Saya langsung tawar sekali 1,2 dikasih. Emang si ibu kontrakannya bilang nekenin 2 kali, dia bilang nggak mau dipikir-pikir dulu atau dilihat-lihat lagi mungkin. Nanti gak apa-apa kabarin aja kalau memang udah cocok. Dan ada pesan dari si yang punya kontrakannya Bang. Apa tuh? Bu, ini kan catnya hijau, jadi kalau lampu putih itu kayaknya redup banget. Saya cat putih boleh nggak? Dia bilang nggak boleh. Nggak boleh. Saya nggak tahu ya kenapa gitu kan. Saya ngerokok biasa ke dapur. Saya langsung keluar lah dari si dapur itu, masuk keluar ke kamar gitu kan. Ada gedor-gedor Bang. Tak 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 tak. Tak 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 tak. Saya samperin, belum banget saya lewat lorong Bang. Jadi kan letter L ya. Di situ saya ngeliat lagi. Sosok pocong itu ada lagi tapi full Bang. Itu berdiri pocongnya kayak gini, tapi palanya begini Bang. Miring. Itu saya lari dan saya nangis. Ke kamar nangis. Kaget istri saya saat itu. Kenapa? Pocong, ada pocong, ada pocong. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Hari ini gue kedatangan narasumber yang punya pengalaman horor ketika dia pindah ke sebuah kontrakan di Bekasi. Dan sebelumnya, dia sempat dikasih peringatan satu hal yang gak boleh dilakuin di kontrakan tersebut. Nah, peringatannya seperti apa? Mari kita bahas di Saksi Misteri by Lentar Malam. Nah guys, di sini udah ada narasumbernya. Kita sapa dulu aja, namanya Bang Paru. Bang Paru, apa kabar Bang? Sehat Bang. Sehat ya Bang ya? Sehat Bang Jamal. Oke, Bang Paru, ini sebelum gue mulai, gue lagi pusing nih. Gara-gara kemarin abis explore ke Karawang, tahu gak? Tahu. Tahu ya? Tahu dong. Ini Viral lagi tuh pusing Bang. banget. Yang viral ya. Nonton juga? Nonton. Temenin gue ya, sambil ngerokok ya? Boleh. Oke, ngerokok juga kan? Ngerokok. Mantap. Oke, temenin gue dulu. Guys, izin ngerokok guys, lagi pusing ini. Nanti gue ceritain dah kapan-kapan abis dari Kerawang itu. Oke, Bang Paru nih rokoknya. Saya bakar ya Bang. Oke, Bang Paru, nih gue pengen tanya nih. Katanya lu mau ceritain waktu ngontrak di Bekasi nih. Ya, betul. Ada kejadian apa di situ? Jadi saya ngontrak di Bekasi kan sama istri. Jadi sempat diganggu. Sebelumnya tuh sebenarnya saya orangnya nggak percaya begitu-begituan. Sampai akhirnya ngalamin dah sendiri. Ngalamin nih? Ngalamin. Oke. Ngalamin apa nih Bang? Diteror sama dua sosok. Cuman yang paling dominan itu di sosok pocong. Sosok pocong nih? Sosok pocong Bang. Ini kontrakannya masih ada ini? Masih. Nah, waktu itu Bang Paru sendiri itu berapa lama tinggal di kontrakan itu? Nggak sampai 3 bulan Bang. Jadi mau 2,5 bulan lah hitungannya. Itu pindah pun dadakan. Nah, pindahnya ini apakah karena kejadian itu atau ada hal lain sebenarnya? Kejadian itu pastinya. Karena kejadian itu? Karena dadakan banget, langsung pindah di pertengahan bulan Bang. Oke. Gitu. Jadi memang agak trauma itu ya Bang ya? Trauma banget. Oke, kalau gitu. Buat teman-teman yang penasaran, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentar Malam, sama seperti Bang Paru nih, kalian DM aja ke Instagramnya Lentar Malam, ada di @lentarmalam.id, atau hubungi nomor yang ada di kopi ini. Yaudah guys, buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Paru mengenai kontrakan yang ada di Bekasi, yang katanya ada sosok pocong nih, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri kita mulai.
Oke, Bang Jamal, saya coba mulai cerita ya, Bang Jamal. Mm-mm. Jadi sebelumnya itu saya sebelum pindah ke kontrakan tersebut awalnya saya tinggal di Tangerang Mm. karena kebetulan kerja di Tangerang saat itu. Cuman ada hal lain yang membuat saya harus berhenti. Mm-mm. Akhirnya pindahlah ke Bekasi. Mm-mm. Kenapa ke Bekasi? Karena kebetulan istri juga orang tuanya di sana. Oke. Jadi kalau saya pergi ke luar kota, ke Bandung, kemana, istri jadi ada temennya. Saya ke rumah orang tua istri dulu 2 bulan, habis itu baru ke kontrakan ini Mm-mm. langsung. Nah, untuk nemuinnya si kontrakan ini kan biasa kalau kita kan banyak channel di Facebook, Bang. Iya. Ya, di Mm-mm. Facebook itu kan. Nyari-nyari info kontrakan, sempat gak cocok, akhirnya kontrakan ini tuh cocok. Di daerah Bekasi itu cocok. Jadi, kemudian saat itu pas saya libur tuh saya langsung survei Mm-mm. sama istri saya karena sempat dikirim fotonya lewat WA, istri suka Oh. karena lumayan gede Bang Iya, kontrakannya gitu kan. Akhirnya pas saya survei, ini saya dinahin bentuk kontrakannya ya Bang ya. Boleh. Jadi kontrakan saya itu masuk gang, itu paling pojok. Dan kontrakan itu lumayan besar, jadi ada garasi space buat motor, Mm-mm. lalu ruang tamu, Mm-mm. lalu kamar Kamarnya 2. dua berdempetan. Nah, dari ruang tamu, mulai dari pintu masuk ruang tamu itu sampai dapur tuh lorong. Paham. Ketemu dapur, letter L, belok kanan, kamar mandi, dan pintu belakang. Gitu. Nah, dari awal itu sebetulnya udah mulai agak curiga ya. Tapi Kenapa tuh? saya sadari setelah keluar dari kontrakan sedang ngalamin ini. Oke, awalnya curiga gimana tuh? Jadi itu kontrakannya terbilang murah Bang Jamal. Berapa tuh? Dia nawarinnya itu 1.450. Oke. Saya langsung tawar sekali 1,2 dikasih. Nggak ada perlawanan tuh ya? Nggak ada. Perlawanan. Tapi emang si ibu kontrakannya bilang, nekenin 2 kali dia bilang. Mm-mm. Nggak mau dipikir-pikir dulu. Atau dilihat-lihat lagi mungkin. Oke. Nanti nggak apa-apa, kabarin aja kalau memang udah cocok. Karena saya pertama butuh, udah pengen pindah dari rumah mertua, gak enak juga. Istri juga oke. Akhirnya saya DP langsung. Selang saya nunggu gajian baru saya isi. Gitu. Itu pertama saya nemu kontrakannya. Nah, kemudian kalau dari awal-awal itu nggak ada apa-apa sih Bang, normal-normal aja gitu ya. Cuman memang kalau kondisinya gang tersebut itu siang rame. Kalau udah ketemu maghrib, apalagi isya ke atas itu sepi. Oke. Sepi. Saya positifnya mungkin karena itu masih samping-sampingan sama komplek, Bang Jamal. Dan saya juga kan orangnya jarang di rumah karena saya sama istri kan kerja. Pulang itu malam jam 8, jam 9. Paling di rumah itu cuman hari Minggu aja. Gitu kan. Jadi nggak terlalu memperhatikan kondisi siangnya. Cuman pas Minggu aja tahu banyak anak kecil. Nah, maghrib sepi. Langsung sepi ya? Gitu. Langsung sepi. Awal-awal normal-normal aja sih Bang. Nggak ada pikiran kemana-mana. Karena itu dia. Karena awalnya saya itu nggak percaya. Walaupun temen sering cerita lah. Pernah ngelihat yang kesurupan itu saya nggak percaya. Oh, skeptis lo dulunya? Ya, terbilang skeptis lah. Kalaupun ada yang cerita, saya suka plesetin, saya bercandain, saya tantangin lah gitu kan. Macam-macam begitu. Nah, setelah sebulan, baru dah masuk di bulan kedua itu Bang. Itu saya ngalamin, bisa dibilang hampir tiap hari ya Bang ya. Jadi saya kan suka main game. Main game MOBA. Itu setiap malam minggu, itu saya suka mabar sama temen. Tapi via online, jaraknya jauh-jauhan. Dan saya itu orang yang setiap hari tidur itu di atas jam 12. Walaupun besoknya kerja. Jam 1, setengah 2 baru tidur. Nah, kejadian yang pertama, masih suara-suara Bang. Nah, saya kan naruh motor di ruang tamu. Kalau motor matic, kita nyalain mesinnya aja, engine-nya kedengeran kan? Iya. Bunyi. Itu yang pertama. Ada yang mainin kunci motor dulu, terus nyalain motor, saya lihat kondisi motor hidup. Sen-sennya nyala. Tapi nggak di starter, cuma hidup aja. Oh, paham. Nah, di situ sekitar pukul 11 lah. 11 karena saya belum tidur ya. Kalau istri saya pulang kerja, sholat, makan, tidur. Kalau dia. Itu saya masih berpikir aneh. Kok bisa gitu kan? Nggak mungkin juga kalau motor pakai kunci kan harus ada effort dulu Bang dikit. Di truk bunyi gitu kan. Akhirnya saya cabut kuncinya. Saya cabut kuncinya gitu kan. Saya cabut, saya bawa ke kamar. Untuk kejadian pertama itu Bang. 2 hari selang, kalau nggak salah 2 hari berselang,
sering terdengar suara-suara. Itu biasa kayak piring bunyi sendiri. Saya berpikir positifnya tikus, karena saya sering lihat tikus gitu kan. Cuman ada satu bunyi yang nggak masuk akal buat saya. Jadi kalau kita mau bikin sambal, abang tahu kan yang buat ulekan sambal itu sih, kalau bahasa Sundanya cobek ya, saya nggak tahu bahasa Indonesianya. Itu ditaruh itu di bawah rak piring, itu geser bang. Kalau kita bunyi geser tahu ya bang, gitu kan. Dan itu kan berat dari buat batu, nggak mungkin binatang bisa geser itu. Akhirnya saya samperin, saya tungguin sambil ngerokok. Nggak ada gimana-gimana tuh bang. Akhirnya udah saya balik lagi ke kamar, saya tidur. Reaksi yang saya rasakan saat itu ya agak aneh aja, masih belum berpikir ini ada gangguan apa, itu nggak ada sama sekali. Besoknya masih biasa lagi. Nah kemudian pas di malam minggu berikutnya, itu kejadian pertama kali saya diliatin seumur hidup bahwa ini ternyata ada penampakan. Awal ceritanya saya main game biasa malam minggu. Setelah malam after jam 11 itu saya makan mie, itu belum ada gangguan. Lalu sekitar jam setengah 1 saya mencium bau wangi bang. Kan posisi istri saya tidur, saya di kamar, saya rebahan pakai headset bluetooth tapi sebelah. Saya cium bau wangi, tapi ini wangi itu bukan wangi melati, bukan wangi pandan, bercampur wangi itu wangi lah, wangi banget gitu kan. Dan ini nggak pernah saya kecium juga di kamar ini. Saya bilang kok ada wangi nih, tumben-tumbenan ada wangi-wangi beginian. Sampai pada akhirnya nggak sampai beberapa menit, gamenya belum selesai, lalu saya duduk. Nah awalnya itu kalau kami tidur bang, itu nggak pernah saya tutup kamar, pintunya itu nggak pernah ditutup, jadi kelihatan tuh lorong yang ke arah dapur. Nah pas saya mencium bau wangi bang, saya bangun, itu ngelihat sosok perempuan pakai baju putih tinggi, tapi tinggi banget, dan itu jalannya slow mo, jalan ngelewatin pintu. Yang cuman saya lihat itu rambutnya ke bawah, jadi kalau ini ke atas sudah ketutupan pintu ke atas. Tinggi banget ya? Tinggi banget. Ngepris bang, ngepris, sadar, tutup pintu, saya langsung tidur. Itu pun kondisinya saya nggak bisa tidur. Yang ceritanya kalau ngelihat kayak gitu langsung panas dingin, itu bener bang. Saya rasain panas dingin itu sekitar pukul 1:30 ya. Itu panas dinginnya berasa. Akhirnya saya dengerin murotal. Ya saya tidur, peluk istri. Itu kejadian pertama. Itu saya nggak berani cerita sama istri. Kenapa? Karena istri saya ini orangnya penakut bang. Takutnya kalau saya keluar kota kemana-mana, dianya jadi agak ribet, nggak mau di rumah sendiri gimana gitu. Itu kejadian yang pertama kali. Selang beberapa hari kemudian masih dengan suara-suara bang. Kalau suara yang geser tempat itu tuh udah nggak ada gitu. Cuman kayak suara di dapur tuh kayak lagi aktivitas. Malam hari itu biasanya terdengarnya itu di atas jam 11, selalu di atas jam 11. Selalu ada aktivitas di dapur tuh kayak orang lagi ngapain. Cuman nggak ada bunyi air nyala, itu nggak ada sama sekali. Sampai ketemu lagi di malam minggu berikutnya. Nah di malam minggu berikutnya saya tetap main game, tapi pintu udah saya tutup. Cuman karena pintu Excel-nya ini kan maksudnya nggak bisa nutup. Jadi kan kebuka ya, sekitar seginilah gitu kebuka. Itu nggak ada bau, nggak ada apa. Tiba-tiba pas saya lagi main game, itu jam 2:30, itu ada sosok kepala pocong bang. Jadi tapi nggak full ya bang. Jadi kayak ngintip di kamar, si ikatannya itu ke bawah. Ngampleh gitu ya? Ngampleh. Dan saya lihat sepersekian detik karena saya buang muka. Gak tahu hilang atau enggak itu. Pokoknya saya buang muka, langsung tutup. Di situ saya baca ya sebisa-bisanya. Baca-baca sebisa-bisanya. Badan tuh kayak gak bisa ngapa-ngapain. Masih inget gak sosoknya kayak gimana? Kalau yang pertama saya lihat ini cuma sebelah bang. Jadi cuma segini. Karena ketutupan pintu ya. Karena pintunya kan bukanya sedikit. Dia kan ngintip ya? Ngintip. Tapi si urayan yang ikatannya itu sampai ke bawah banget. Seginilah. Gitu. Karena kalau yang saya lihat di film-film kan cuma segini ya, itu sampai ke bawah. Hitam kah atau pucat? Saat itu saya nggak lihat karena saya langsung buang muka kan. Benar.
gitu. Lagi-lagi saya nggak berani cerita karena itu dia, balik lagi bang, istri saya itu penakut banget ya, nggak bisa tidur, nggak bisa ngapa-ngapain. Masih mending kalau pertama saya masih bisa buka HP dan lain sebagainya. Itu saya kayak udah rebahan aja, merem. Bisa-bisa tidur itu kedengeran suara yang ngaji sebelum subuh. Iya. Yang ngaji sebelum subuh. Pemanasan. Itu pemanasan. Baru di situ saya tidur cuman 2 jam doang. 2 jam itu saya berangkat kerja lagi. Nah di situ saya udah mulai kayak rasa trauma bang. Kayak kenapa nih gitu kan? Kok ada? Oh udah kena mental nih abang. Mental gitu kan? Karena yang sebelumnya nggak percaya, ngelihat langsung. Kan ternyata pengalaman ngelihat langsung itu menyeramkannya lebih daripada kita dengar cerita orang. Apalagi saya kan nggak percaya, jadi nggak ada serem-seremnya. Sekali ketemu langsung diliatin tuh parah. Dan itu belum cerita ke siapa-siapa, temen pun belum? Belum. Nah, selang beberapa hari kemudian, kalau untuk suara-suara itu udah mulai nggak ada bang. Udah mulai nggak ada. Tapi ada lagi kejadian diliatin lagi sosok itu. Tapi ini di malam Kamis bang. Di malam Kamis itu seperti biasa karena saya tidurnya malam. Malam itu saya suka ngemil orangnya, bikinlah mie. Karena saya lumayan suka mie juga bang. Itu sekitar belum jam 12 bang. Di dapur. Jadi kan dapur saya ini kalau saya tadi bilang itu dari lorong kan lurus ya, letter L. Jadi tempatnya dapur itu letter R, baru ada wastafel, baru ada kamar mandi. Nah si kompor itu di tengah-tengahnya lah. Nah itu saya lagi bikin mie dan sebagainya sambil ngerokok juga dan sebagainya. Itu ada yang nengok, saya pikir istri, kok nggak ada orang nih. Yaudah saya cuek lah. Saya bikin mie. Nah kalau kita ngadep ke depan, bang, di ujung mata ini kan suka kelihatan ya, di ujung mata itu. Saya ngelihat di ujung mata itu, saya ngelihat sosok pocongnya lagi di toilet. Itu jadi posisi pintu toilet dia sama ngintip juga bang. Cuman ini lebih full. Jadi semuanya, cuman segini gitu ya, ngintip kayak gini. Saya berani lihat itu ngelihat. Tapi ini tembus bang. Penglihatan saya itu tembus, nggak valid. Saya ingat sosok wajahnya itu, mukanya itu merahnya itu bercampur dengan hitam bang. Kayak di sini tuh ada hitamnya, di sini ada hitamnya gitu kan. Kalau si iketannya sendiri itu nggak putih kok, nggak kayak di TV-TV, kayak udah lusuh ya kena tanah gitu. Itu seginilah kelihatannya bang. Karena dia dari kamar mandi ngeliat kayak gini. Itu saya sepersekian detik lagi. Saya balik badan, mau lari bang, tapi saya ingat kompor. Saya balik badan, saya matiin langsung lari ke kamar. Istri saya bangun. Karena mungkin saya langsung tutup pintu, saya langsung ke istri saya bingung, bangun. Kenapa? Ada apa? Kenapa lari? Saya cuma diem. Nggak ada apa-apa, gitu kan. Udah tidur. Masih penasaran, istri saya juga, kenapa? Karena dia orangnya parno, akhirnya dia mendeskripsikan sendiri bang. Saya sendiri tuh kayak habis ngalamin horor gitu kan, ngalamin kejadian kayak gitu. Cuman saya masih gak mau bilang, ntar. Itu saya ngomong karena sakit panik dan takutnya, nada saya juga nggak pelan bang, kayak ngebentak istri gitu. Iya, tegas lah. Tegas, ntar dulu. Maaf ya bang, saya bilang, ntar dulu, lu bisa gue bilangin nggak? Gue bilang ntar, udah lu tidur. Biasanya saya nggak pernah pakai bahasa lu gitu, itu pakai. Itu kan. Istri saya langsung ya udah rebahan lagi. Saya nggak tahu lah abis itu istri saya tidur atau enggak. Yang jelas saya ngamanin diri saya sendiri saat itu. Tidur nggak bisa tidur bang. Nggak bisa tidur. Tidurnya itu pas udah kedengar ada orang ngaji di subuh itu Kamis, malam Kamis ya, berarti besoknya hari Kamis. Mie gimana tuh mie-nya? Ya udah saya biarin aja. Masih di dalam air gitu kan, karena belum matang sepenuhnya juga kan. Loyo tuh mie-nya. Sayang ya bang ya. Iya. Padahal enak tuh. Nah untuk besok paginya di jalan bang, di motor, istri nanya, kenapa semalam tumben, kayak orang lari, ketakutan, kayak habis ngeliat apa gitu kan. Saya cuma bilang, ya biasalah, mungkin karena saya halusinasi atau lain sebagainya, makanya lari kayak habis dari dapur, habis dari kamar mandi kayak ada yang ngikutin. Saya ceritanya begitu, saya ngeceritain yang aslinya. Terus istri saya bilang, lagian suka nantang-nantangin. Kena kan sekarang gitu. Kamu suka nantangin?
Karena saya nggak percaya, saya tantangin gitu kan. Kalau teman saya cerita katanya di gini-gini, mana tunjukin aja depan gua. Orang nggak mungkin juga, orang gua orang kok, dia udah ya kali sih hidup lagi. Jadi sering saya tantangin bang. Bahkan kalau ada yang kesurupan aja, maaf ya, saya ilpil. Iya. Ngelihatnya gitu kan, kayak ini caper atau apa gitu ya. Saking awalnya saya nggak percaya bang. Nah pertanyaan pagi-pagi itu saya alihkan. Dan setelah kejadian itu bang, jadi agak pendiam di kantor tuh. Kalau saya kerja itu udah agak pendiam karena sedikit-sedikit teringat. Kalau lagi ngelamun dikit keingat. Mungkin itu trauma kali ya, karena saya belum pernah ngerasain apa itu trauma. Mungkin kayaknya itu yang disebut trauma itu. Sulit buat hilang di pikiran. Nah, mulai dari situ tuh, mulailah saya takut tinggal di rumah itu. Mulai. Jujur ya bang, kalau saya awal-awal lebih suka, maaf nih, istri di rumah orang tua deh. Kita bebas, jadi kayak bujangan bang. Elah ya bang ini, tahu aja. Kayaknya hampir semuanya begitu ya. Iya, bercanda ya. Iya, bercanda ya. Tapi jadi sih. gitu bang. Jadi kayak seneng aja sendiri tuh bebas. Iya, paham. Mau ngapain juga bebas lah. Mau ngerokok kayak berbatang-batang kan awalnya istri saya suka bawel. Udah berapa batang bebas gitu kan. Nah sejak kejadian itu harus ada dia pokoknya. Saya nggak mau tuh. Nah gitu kan. Itu kejadian yang kedua. Nah kemudian kan tadi saya bilang kamar ada 2 ya bang. Saya juga lupa bilang. Jadi rumah ini catnya hijau. Catnya hijau. Dan ada pesan dari si yang punya kontrakannya bang. Apa tuh? Saya bilang waktu itu, Bu ini kan catnya hijau. Jadi kalau lampu putih itu kayaknya redup banget. Saya cat putih boleh nggak? Dia bilang nggak boleh. Nggak boleh. Saya nggak tahu ya kenapa gitu kan. Karena waktu itu juga saya nggak mikir apa-apa. Nah kemudian masuklah adik ipar saya yang masih SMA. Nginep nih, main. Main. Bukan main sih bang, karena saya memang ajak tinggal di situ. Karena buat ngisi kamar satunya lagi. Kan kamarnya ada 2 tuh. Ya kan, buat ngisi kamar yang satunya lagi. Karena dia di rumah belum punya kamar pribadi, excited mungkin ya bang. Masuk SMA, punya kamar sendiri, cewek bang. Cuman cewek ini agak tomboy lah. Ngapa-ngapain bisa sendiri gitu kan. Di-chat sama dia kamar itu bang. Kamarnya itu dia chat lah tanpa izin, dan saya pun nggak ngasih tahu juga karena nggak menjadi concern yang saya harus perhatikan gitu di sini tuh enggak gitu kan. Dia Senin masuk tuh sekolah, saya berangkat pulang kerja malam udah berubah chatnya di kamar itu. Jadi warna apa? Abu-abu. Bari juga chatnya juga belum sendiri. Iya namanya bocah ya bang, ngechat asal-asalan yang penting ada warna. Disusun rapi lah, saya beli lemari sebelumnya kan, disusun rapi sama dia, seneng lah gitu kan. Di malam pertama itu bang, dia tidur di situ, dia yang digangguin. Jadi pas malam-malam itu saya biasa, kalau hari-hari biasa ngopi, ngerokok dan sebagainya. Kalau udah mulai bete, scroll-scroll media sosial di kamar gitu kan. Nah si adik saya ini yang cewek malam-malam, cuman ini saya nggak jam berapanya ya bang. Tapi kalau saya itu menakarnya, kayak saya tidur itu pasti jam 2 itu saya udah tidur. Berarti sebelum jam 2, tapi udah lumayan larut bang. Saya dengar suara nangis. Nangisnya tuh kayak gitu bang, gitu kan. Semakin kedengeran, semakin jelas. Ya mulai lagi dah. Saya pikir ini kejadian lagi nih. Mulai lagi nih, saya bilang gitu kan. Selang itu berapa menit saya nggak mau periksa bang. Saya diemin aja. Sampai akhirnya istri saya yang bangun. Langsung gitu. Siapa itu yang nangis? Dia nggak ngomong sama saya, langsung ke kamar adik ipar saya itu. Saya ikut, beneran bang. Itu posisi adik ipar saya itu udah di pojokan kamar, kondisinya begini. Nangis. Istri saya langsung nyamperin, peluk, kenapa? Nggak cerita apa-apa bang. Mau pulang, pokoknya aku mau pulang. Nggak mau di sini, mau pulang, pokoknya mau pulang. Gitu terus. Bilang, iya awalnya maksa, dia pengen pulang malam itu juga bang. Tapi kan itu udah larut ya. Kan kebetulan di gangnya saya itu di depan itu memang udah di portal bang. Kalau udah jam 12 itu ribet lah nyariin security-nya gitu kan. Sampai saya bilang udah besok aja, emang kenapa? Dia yang sebelumnya gak pernah bentak saya itu kayak ngebentak, mungkin saat itu saking takutnya kali ya bang. Panik dia. Panik, mau pulang, pokoknya mau pulang gitu, tetap mau pulang. Akhirnya saya bawalah ke kamar saya, tidurlah bertiga sampai dia
bisa tidur itu udah kita lah baru tidur tuh, gitu kan. Sambil saya bertanya-tanya kenapa ini anak, kenapa? Paginya dia minta pulang ke rumah, nggak mau sekolah bang. Pulanglah ke rumah. Oke. Kita berangkat kerja. Pulangnya saya susul ke rumah mertua karena kebetulan jaraknya ya sekitar setengah jam lah dari rumah kontrakan itu. Saya ketemu mama. Saya manggilnya kan mama ya mertua itu. Dia langsung tiba-tiba bilang, itu gimana sih si Gita, namanya Gita kan, diajak ke kontrakan kok begitu, diliatin tuh. Saya tanya dong orangnya, bilang kenapa gitu semalam. Jadi gini bang ceritanya, katanya dia itu lagi pakai headset gaming biasa, main-main HP gitu kan, belum tidur. Jadi posisi kasurnya itu dia ngadep kepalanya itu ke jendela bang. Nah ini saya juga tambahin informasi, setiap kamar itu ada satu jendela yang nggak terlalu besar, tapi jendela itu ngadepnya udah ke sana, udah keluar lah gitu ya, maksudnya ke gang buntu, gitu kan. Jadi saya juga tambahin informasi, rumah kontrakan saya ini paling pojok dan itu ada perumahan, lalu ada jalan tol. Jadi katanya lagi malam-malam ada yang ngetok kaca, kayak kuku, tak tak tak. Nah si jendelanya ini kan nggak full ditutup bang, cuman kayak setengah doang. Itu pun pakai bukan pakai gordeng lah, bukan, masih pakai sarung atau apa gitu ya. Ada yang tak 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 tak. Dibuka headsetnya makin jelas. Pas dibuka gordeng itu ada muka cewek ke kaca itu nempel bang, nempel banget, gini melotot. Dia langsung nangis ke pojokan. Gitu. Saya bilang, kenapa ya? Kok diliatin sampai ke adik saya gitu kan? Iya. Saya tanya, lama nggak ngeliatinnya? Kata dia, nggak terlalu lama karena Gitanya langsung nangis, gitu kan langsung. Tapi jelas, jadi pas buka gini, bayangin bang kan jendela ya, kaca, dia langsung ngeliat kayak begini, mukanya nempel ke kaca. Katanya kalau saya tanya kayak gimana bentukannya, kalau hancur enggak, tapi rambutnya berantakan, putih semua, putih semua. Dia langsung nangis saat itu. Makin puyeng gue ngerokok lagi ya bang ya. Iya, nanti dah. Udah gue puyeng kemarin, ini puyeng lagi. Apa ya bang ya? Iya. Kalau ngerokok ya bang. Siap bang, aman. Emang sedep sih kayaknya sambil ngerokok. Paling enak tuh podcast sambil ngerokok bang. Iya. Oke. Terus gimana tuh tanggapan istri? Akhirnya tahu dong kan cerita angker atau cerita horor yang ada di situ. Jadi karena istri saya itu lebih percaya duluan hal-hal begituan, makanya penakut dibanding saya. Akhirnya dia kan, aku bilang apa, katanya pasti didatengin atau apalah, ngomongnya kayak gitu-gitu. Ditanya dulu kita, emang lu habis dari mana? Main kayak kemana? Enggak, orang pulang sekolah kok. Langsung pulang, langsung ngechat dan lain sebagainya, gitu kan. Dan sebagainya. Pas dia bilang ngechat itu saya baru sadar. Kan gak boleh dicat ya. Kok dicat? Pikiran saya, karena udah kemarin diliatin begitu bang. Kalau ada kejadian begitu, dikit-dikit kesana aja asumsinya. Apa gara-gara dicat kali ya? Gitu kan, apa? Lo langsung ngeh tuh? Langsung ngeh, karena dia bilang nggak kemana-mana, orang pulang langsung ngechat. Apa ini karena gara-gara ngechat kali ya? Gitu kan, karena kan di awal bilangnya nggak boleh dicat, saya minta dicat bang. Akhirnya nggak jadi, dia tinggal sama kita. Cuma sehari doang dia? Sehari. Udah sehari langsung diliatin gitu kan. Kasihan juga karena dia nggak mau lagi, ya udah. Gitu Gita kan. bisa ngechat ini gak Gita? Enggak ya. Lanjut coba saya hubungi ya. Iya bang. Iya. Oke. Nah lanjut ya bang. Dari pas kejadian itu, saya udah mulai malas bang pulang. Saya udah mulai malas tuh, karena ini udah aneh nih dan sebagainya. Teleponlah orang tua. Itu telepon ke mama, jadi mama itu di kampung. Nah kebetulan kalau orang tua saya bang, dia percaya banget hal begitu, karena dia memang mungkin orang tua dulu ya. Karena saya asli orang Pelabuhan Ratu. Jadi kalau ada orang-orang yang di Karanghau, ya isunya katanya pesugihan atau apalah, ya itulah lingkungan-lingkungan saya itu begitu. Karena dari kakek pun dulu buyut, dia sebelumnya itu sebelum meninggal itu dia kuncen laut di Pelabuhan Ratu itu bang. Serius bang? Serius. Ini asli. Gue boleh main nggak ke tempat? Boleh. Kapan-kapan ya? Boleh. Nanti main ke sana. Walaupun udah meninggal, kakek diturunin ke anaknya. Itu masih ada. Ada. Oke.
Cuman Next ya, buat next. telusur soalnya. Boleh, Oke, boleh. yuk. Lanjut dulu Bang, cerita Oke. lo. Ya. Nah, akhirnya saya telepon orang tua, saya cerita, bilang kan. Habis diceritain, nah dikasih tahulah ke saudara Bibi. Saya manggilnya Ua ya, ke Ua. Ua itu tuh orangnya tukang ngobatin, Bang. Oke. Jadi kayak apa ya, kalau ada yang sakit atau apa, dia bukan sakit medis ya Bang, kayak ketempelan atau apa tuh dia tahulah hal-hal kayak gitu. Saya tahu karena dia kerja gitu, tapi dulu pun saya sering ditawarin gitu kan, mau gak dimandiin di sini gini, karena kan saya nggak percaya. Iya. Kan buat kamu selamat kemana-mana, saya nggak percaya, itu mah balik diri sendiri aja. Sampai akhirnya video call, suruh ngeliatin rumahnya. Saya video call, saya kelilingin tuh rumah, ini dapurnya, ini kamarnya gitu kan. Saya kemarin pertama saya ceritain semua Bang, digangguin di sini dulu yang motor nyala sendiri. Kemudian saya lihat sosok kuntilanak di sini, lihat keduanya pocong juga sama, di dapur juga sama, itu pocong, dilihatin sama dia. Udah dilihatin, akhirnya dia bilang suruh ambil air, diobatin. Jadi dari jarak jauh ya Bang, dari video call. Karena saya kejadian itu saya pengalamin, ya saya percaya jadinya. Iya. Saya percaya, saya beli aqua, saya buka, didoain sama dia. Dari jauh didoain. Katanya nanti kalau udah habis maghrib itu rumah di percikin pakai air itu, tapi 4 sudut aja, karena kan persegi 4 ya. 4 sudut aja. Di sudut kanan yang di luar itu kan, terus di dalam dapur berarti pojok kiri, sama kamar mandi berarti pojok sama luar. Gitu, saya percikin gitu kan. Nah, selang itu tuh lumayan nggak ada. Dan itu rumah langsung kayak nyaman. Tapi nggak lama Bang, ternyata saya pikir aman-aman aja gitu kan. Setelah itu saya juga kayak ngerasa lebih enteng gitu kan. Jadi kayak saya tahu ada kejadian ini, tapi kok kayak ke rumah tuh jadi kayak enteng. Nah, udah kering soalnya Bang airnya. Bisa jadi Bang, itu dia ya. Harusnya saya tahuin aja galon ya situ biar lama. Iya. Nah, akhirnya nah ini udah waktu itu udah mulai masuk di bulan berikutnya. Saya kan waktu itu berarti di rumah mertua kan, saya masuk bulan Agustus, September gitu kan. Habis September berarti Oktober. Nah, di bulan Oktober inilah. 2000 berapa Bang? Sorry gue lupa. Tahun kemarin. Tahun kemarin ya? 2024 ya? Baru tuh. Masih baru banget kemarin. Nah, jadi pas udah ganti bulan itu, saya pernah izin kerja. Karena waktu itu 2 hari sebelumnya itu, saya ada tugas Bang keluar kota, 2 hari. Nah, akhirnya dikasih libur lah, karena mungkin udah 2 hari keluar kota, saya dikasih libur gitu kan. Namanya kita aktivitas sehari-hari siang itu malesin, malamnya begadang dong. Nah, asik dah gitu kan. Udah mulai reda tuh Bang, pikiran-pikiran di rumah ini bakal ada ini, bakal itu, efek dari, karena saya percaya ini obat. Oke, manjur. Ternyata di malam itu yang saya rasakan, itu kamar saya doang Bang ya, itu panas banget. Tapi cuma saya doang yang ngerasain. Saya sampai mandi 2 kali. Habis mandi keringetan, panas itu, dan nggak pernah ngerasain sebelumnya kayak gitu. Walaupun kamar saya nggak pakai AC, cukup pakai kipas, tapi kipasnya yang dingin itu yang masih gede. Itu baru pertama kali itu saya ngerasain kayak panas banget. Sampai di malam minggunya kejadian. Saya biasa main game, ya kan, kejadian lagi Bang. Dan ini kan tadi yang pertama saya lihat itu cuma kepala aja ya Bang, setengahnya sama badan ini yang nggak valid. Nah yang ketiga ini ceritanya jadi pas jam 10:30, ini masih jam 10:30 posisinya. Di jam 10:30 ini saya ngerokok biasa ke dapur. Di kulkas saya itu ada buah-buahan, nyemil lah, buah-buahan. Ngambil satu balik lagi, ngambil satu balik lagi Bang. Nah pas kesekian, cuman ketiga kalinya lah gitu kan, saya ngambil itu, saya langsung keluar lah dari si dapur itu, masuk keluar ke kamar gitu kan. Ada gedor-gedor Bang, ada gedor-gedor, tapi bukan pintu depan ya, pintu belakang. Nah, pintu belakang itu kalau saya buka itu ya buntu. Karena kan pojok, ada yang gedor-gedor. Nah pintunya ini bukan terbuat dari kayu Bang, tapi dibuat kayak pintu kamar mandi. Kalau kegesek dikit bunyi, kelempar batu kerikil dikit bunyi, tak 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 tak. Sekali, 2 kali, berkali-kali, kesel.
Saya samperin, belum banget saya lewat lorong bang. Jadi kan letter L ya. Di situ saya ngeliat lagi. Sosok pocong itu ada lagi, tapi full bang. Saat ini. Yang saya tuh lihat itu langsung full. Dan itu valid. Pure bener-bener valid. Dan ini pocong kayaknya 3 meter ada kali ya. Karena kan rumah saya tinggi ke atas. Itu posisi pocongnya itu. Jadi ini kamar mandi. Ini pintu keluar, berdirinya di situ. Saya ngelihat gini, ini kan kulkas ya, saya letter L, saya lihat kayak gini, itu berdiri, pocongnya kayak gini, tapi palanya begini bang, miring, gini, bener-bener gini, dan bentukannya pocong itu nggak seperti yang saya lihat di film, kakinya ada gitu, kalau enggak ini, jadi ke bawahnya lancip bang, ada iketan lagi, dan itu nggak kena lantai, ngambang gitu ya? Ngambang, itu saya lari dan saya nangis. Lu nangis sih bang? Nangis di umur segini bang, nangis gara-gara hal kayak gitu kan, gokil ya bang maksudnya gitu kan. Saya lari ke kamar nangis, kaget istri saya saat itu. Kenapa? Saat itu saya bilang, pocong dalam maksudnya saya ambil nangis itu ya bang ya. Pocong, ada pocong. Cuman saat itu saya nangis ngomongnya bahasa Sunda ke istri saya gitu kan. Aya pocong, ya imah, kunaon aing wae, eta aya naon gitu kan. Gusti aya naon. Jadi kalau di Indonesiain ada pocong, kenapa ini, ada apa? Kenapa saya terus? Gitu. Kenapa saya terus? Gak bisa tidur sampai pagi, Bang. Istri nenangin aja. Istri saya lebih ketakutan. Nenangin pun lebih ketakutan pas saya dengar ada pocong itu. Dan ya kami berdua di kamar itu dalam kondisi ketakutan. Biasanya kan kalau dengar suara adzan kita tidur tuh enggak. Maaf ya bang, biasanya istri saya sholat, saat itu enggak. Karena dia takut ke kamar mandi saat itu. Oke, jadi setelah itu tuh kami memang malam itu nggak benar-benar tidur. Besokannya kan istri kerja. Saya numpang di rumah mertua siangnya bang. Udah nggak berani tuh pulang ke situ sendirian tuh udah nggak berani. Tapi cerita juga akhirnya? Saya cerita juga ke mertua. Cerita gitu kan, telepon lagi aja mama kamu, katanya gitu kan, telepon lagi mama kamu. Saya telepon lah, saya cerita, tapi nggak diobatin, cuman kayak cerita gini. Coba deh, ntar mama tanya, takutnya ada yang jahilin kamu, mungkin di kerjaan kamu ada masalah nggak sama orang atau apa gitu kan mama udah bilang jagain badan, takutnya gimana. Saya bilang nggak ada, saya nggak ada masalah di kantor kerjaan gitu kan. Akhirnya sore saya jemput lah istri saya kan malam. Saya nggak langsung ke rumah, di luar dulu aja, habisin waktu gitu kan dan sebagainya. Barulah saya pulang ke rumah. Cuman di rumah itu tuh pokoknya udah masuk kamar tuh kita nggak ngapa-ngapain, nggak ke kamar mandi. Jadi hal-hal yang biasa kita lakukan di rumah bang, kayak makan, ngemil tuh saya habisin di luar supaya di rumah tuh nggak ngapa-ngapain lagi. Gitu. Di minum pun beli di warung, bawa ke kamar, udah tutup. Kondisi kamar udah mulai agak panas, udah biasa. Oke bang, nah di beberapa hari kemudian ini saya masih ingat banget, ini kejadiannya hari Selasa, berarti malam Rabu ya bang. Nah, kebiasaan istri saya itu kan kalau misalkan pulang itu, kadang dia itu bisa langsung mandi, kadang dia main HP dulu, karena mungkin capek ya bang. Setelah HP baru beres-beres. Nah saat itu saya sama istri saya tuh nggak langsung mandi, jadi main scroll HP dulu, habis makan tuh di ruang tamu. Sekitar jam setengah 10, jam 10 bang, jam 10-an itu istri saya mandi lah. Nah di saat posisi mandi itu kan istri saya ini kan penakut nih bang. Saya temenin kan, otomatis saya mau gak mau ya saya temenin di posisi saat mandi itu kan. Oh mandi berdua nih? Belum. Oh belum. Terus? Nah saya nemeninnya nggak di dalam ya bang, di luar sambil lah ngerokok. Jadi kan yang lorong letter L ke kanan. Nah, di perbatasan lorong sama dapur itu disitulah saya berdiri. Gitu kan, saya ngerokok. Kayak ada yang manggil atau apa, kayak saya nengok, sosok pocong itu ada di pintu ruang tamu yang pas pintu masuk. Sosok pocong itu ada, tapi itu nggak sevalid yang saya lihat ya bang. Maksudnya kayak nembus, masih nembus. Itu saking saya takutnya, saya cuma seberapa detik doang saya lihat, ya sama bentukannya. Kayak begini, gitu kan. Sekian detik doang, saya balik badan, lari, masuk ke kamar mandi istri. Mandi akhirnya?
Ya mau gak mau. Akhirnya karena waktu itu posisi saya kan nggak pakai baju bang, cuma pakai koloran doang. Oh, Sebat lepas ya? persiapan mau mandi memang saat itu. Saya gedor, kenapa sih, kenapa? Dibukain, saya masuk, gebrak. Tek langsung sambil ditanya, kenapa sih lu nggak bisa apa mandi? Nah, ini posisi kamar mandi saya ini sempit bang. Jadi kalau misalkan kita duduk kayak gini nih, buat selonjorannya kagak nyampe. Oke, kebayang. Kebayang ya, tapi tinggi ke atas. Karena kan plafon saya kan tinggi gitu kan. Kayak gini. Jadi ya udah, kebayang ya bang, istri saya berdiri, maaf ya bang ya, istri saya berdiri, saya jongkok yang di tempat buat buang air besar, kloset ya namanya. Udah, saya jebar-jebir aja, jebar-jebir. Nggak bisa nanti apa? Sempit banget ini, gimana? Nggak bisa nanti pakai itu, jebor-jeborin aja udah. Udah diem loh, jajalin aja udah. Karena saya habis ngeliat sosok itu bang. Dan saya keluarnya ya udah nungguin selesai istri saya aja di situ. Sorry bang ya, gue agak ngebayangin agak gimana gitu ya. Ya oke bang, ya mau gimana ya? Iya. Ya memang begitu adanya. Saya juga kebayang kan. Boleh juga sih kalau ngelihat setan langsung mandi ya. Karena waktu itu kan saya belum berani cerita bang sama istri. Karena istri saya kan parnoan ya. Jadi saya tanahnya sendiri dan kondisi saat itu panik ya udah seadanya. Orang panik mungkin apa aja dia dilakuin gitu kan. Saat kondisi panik itu ya udah. Gak pakai pikir panjang, saya masuk kamar mandi, tutup, jongkok, langsung ambil ini. Si saya lagi sabunan tuh bang. Iya, ngapain dicerita? Nah, setelah itu besokannya sepi, nggak ada gimana-gimana, aman. Cuman yang digangguin bukan saya sekarang, adik ipar saya. Nah, jadi adik ipar saya itu kan istri saya itu 4 bersaudara bang. Dia yang pertama, yang kedua cowok udah nikah. Dia kalau siang ternyata ke rumah itu suka mampir. Karena rumah itu nggak pernah saya kunci. Orang nggak ada apa-apanya kan. Dia gojek online gitu kan. Dia mampir, dia pengen buang air besar. Pas lagi buang air besar, ada yang gitu. Nggak pakai lama, kata dia. Langsung beres-beres, bersih-bersih, lari, cabut. Dia cerita tuh saat itu pas saya ketemu dia lagi tuh cerita, karena dia tahu kan setelah saya dengar cerita itu kan maksudnya gini-gini, bener bang katanya, pindah deh katanya, baik-baik katanya, takutnya ke istri atau gimana kata dia gitu. Iya, ntar mau pindah, saya nunggu gajian, namanya kita karyawan korporat ya bang, nunggu apa-apa harus nunggu gajian. Betul. Papa nunggu gajian, budak kan? korporat, corporate pride lah gitu kan. Gitu kan. Nah, ini gangguan yang ini kan udah mulai reda tuh, udah nggak ada bunyi apa itu, nggak ada. Karena mungkin saya habis digangguin itu, sebetulnya kondisi rumah itu udah mulai aman-aman aja bang. Tapi otak sayanya aja mendersifkan. Lu kalau di dapur ada tuh berdiri, lu kalau lihat ke ujung pintu ada tuh pala, kayak gitu sendiri di otak itu kan. Mulai ngurangin begadang, saya paksain tuh. Jam 10 tidur, walaupun nggak bisa ya, pokoknya saya paksain dah gitu kan dan lain sebagainya. Pas selang ganti bulan, nah bulan terakhir inilah saya di situ yang saya langsung pindah dadakan 2 hari kemudiannya. November tuh berarti ya? Iya, masuk bulan November gitu kan. Yang pertama gini bang, saya cerita dulu. Jadi di rumah saya ini itu tuh salah satu akses yang buat orang kalau ada yang meninggal lewatnya depan rumah saya. Iya. Jalur itu ya? Jalurnya, karena kan ada makam ya. Walaupun dari jarak rumah saya itu masih beberapa meter lah gitu kan ke makamnya. Ada. Jadi kan rumah saya di pojok, mentok ke kiri, itu tuh lurus kebun, perumahan, lurus lagi makam. Oke. Saya sih belum pernah ke sana, cuma paling kalau ke warung aja lah, ke pojok di belakang rumah itu ada satu warung di situ kecil. Nah, jadi pernah satu malam saya begadang ya jam 12 lah, saya biasa tidur, itu saya dengar suara dari luar kayak orang bawa jenazah bang. Kalau kita bawa orang yang meninggal kan suka ada la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuman itu nggak jelas kalimatnya. Wah iya nih, ya. Kalau ininya nadanya sama la ilaha illallah, tapi kalimatnya nggak jelas. Iya itu malam, kondisi malam. Jam? Belum jam 12. Balik lagi, ya apeks lagi aja ini, kenapa lagi gitu kan. Abis itu udah saya nggak pakai lama tiduran, murotal saya kencengin, udah nggak pakai headset sekarang, murotal
Saya loudspeaker aja tuh di HP, di kamar, biar kedengeran dah tuh serumah itu ya kan. Di kemudian harinya, pas jelang itu saya pindah Bang tanggal 15. Itu saya pindah di hari Sabtu. Jadi kejadiannya di malam Jumat yang terakhir, Bang, kejadiannya. Oh, ini sebelum hari Sabtunya berarti? Sebelum hari Sabtu, malamnya. berarti kan malam Jumatnya kan, gitu kan. Namanya kalau kita cowok Bang, kalau misalkan kita perokok, lapar bisa kita tahan sampai pagi. Tapi kalau asem, gak ada rokok, ya kita jalan langsung keluar. Nah, Benar. itu kondisinya malam Bang. Itu kondisinya jam sekitar 10:30, saya jalan ke warung. Jadi dari rumah tuh saya ambil kanan, lurus, agak jauh warung itu, lewatin gang saya itu agak jauh ke warung Madura yang buka 24 jam, cuman di warung itu aja. Jalan kaki, karena saya malas ngeluarin motor, karena kan space untuk naikin motor itu gerbangnya sempit Bang, cuman buat satu motor doang, dan motor saya tuh ngepas banget, karena motornya gede kan. Akhirnya saya jalan kaki aja udah. Jalan kaki, pas pulangnya, itu saya dari jauh, jadi kan masuk gang saya itu, gang rumah saya kan cuman muat 2 motor Bang. Jadi kalau pas-pasan tuh masih bisa lah gitu kan. Ada turunan, baru ini rumah saya, kan mentok tuh. Itu saya dari jauh ngelihat ada bayangan putih, hilang, timbul, kayak kedap-kedip lah. Kayak kedap-kedip. Awalnya kecil, lama gede. Dari jauh tuh saya lihat, kok apa kedap-kedip? Saya pikir plastik. Kan kalau kena angin, mungkin kena efek lampu lah atau apa kan di luar gitu kan. Ya saya biasa aja, saya jalan-jalan, semakin dekat kan gede kan. Pas saya mau mendekat, nggak ada lagi tuh. Nggak tahu ya itu, entah itu kuntilanak atau apa, karena saya juga nggak memperhatikan jelas, karena dari jauh tuh nggak. Jadi ada timbul ada gitu lah. Kedap-kedip ya Bang, bahasa simpelnya itu kan. Saya masuk rumah, langsung pintu saya kunci, saya sebat dulu di ruang tamu. Jadi ruang tamu saya ini nggak ada kursinya Bang, cuma kayak lantai aja biasa. Lesehan, ada motor udah. Saya sebat dulu di situ, sambil ngopi-ngopi dikit lah gitu kan. Nah, si pintu rumah, sampingnya itu jendela saya itu bukan dibuka ke samping Bang, tapi dari bawah ke atas, tau nggak sih? Paham. Nah, tapi dikit doang. Itu saya bukain karena buat asap keluar, biar nggak numpuk di dalam kan. Saya ngerokok. Jam 12:30-nya ada yang gedor pintu di depan saya. Dek, bunyinya gitu. Kan kalau kita ketok pintu kan tok tok. Kalau ini dek. Kaget. Tapi saat itu tuh saya nggak ada rasa takut gimana Bang. Saya pikir orang aja gitu kan atau apa gitu ya. Saya buka nggak ada orang. Tutup, balik badan. Di situ Bang saya lihat pocong lagi. Jadi dari tempat saya ini, yang pintu itu kan lorong tuh ke dapur. Nah, pas banget perbatasan dapur, itu ada dia lagi berdiri. Jadi si bentukannya tinggi banget, kayak gini. Bentukannya. Gerak. Mukanya jelas banget, bentukannya nggak tembus lagi, sekarang valid banget. Jadi itu bentukannya, kan atas ada kepalanya gitu ya. Makin bawah tuh makin lancip, dan di bawahnya tuh diketan lagi. Tinggi. Apa yang saya lihat yang paling lama di kejadian yang itu. Karena saya pun ngelihat, ngepres gitu kan. Itu mukanya merah, sama mukanya tuh merah banget. Merahnya tuh kayak merah terasi, kayak merah darah mungkin Bang. Tapi ada bercak hitam gitu kan. Bercak hitamnya tuh sampai ke sini gitu loh, netes. Sampai ke sini. Itu tinggi, dia gini. Itu tinggi. Ngecil hilang. Teriak saya di situ. Teriak sejadi-jadinya. Saat itu ya. Teriak sejadi-jadinya. Saya lari langsung ke kamar, gebrak pintu. Ya saya bangun lagi Bang. Saat kejadian malam itu, langsung cabut, bawa motor ke rumah mertua. Saat itu juga langsung cabut. Saat itu ke rumah mertua, itu udah malam-malam pun saya gas aja udah. Nangis lagi, saking paniknya, gitu kan. Ini kalau nanti abang ke bawah lihat bodi motor aja, saya baret tuh, kena geseran-geseran pintu. Kalau saya mau keluar kan harus pelan-pelan harusnya. Itu tak. Itu motor saya baret. Langsung saya ke mertua, udah nangis. Di rumah mertua juga nangis, saking paniknya, nggak bisa ngomong sesuatu hal. Nangis bombay Bang? Nggak. Keluar air mata lah Bang, gitu kan nangis. Kita kan cowok kayaknya nangis jarang ya. Katanya setahun 6 kali gitu ya, katanya. Dari CT ya? Ya saya lihat-lihat di IG. Tapi ya saya pikir-pikir ya juga. Cowok-cowok itu ternyata jarang nangis itu kan. Nggak tahu kalau cowok lebay ya. Gitu kan. Terus Bang? Ya nangis gitu kan. Udah, ya sampai ke rumah ya
mertua saya bertanya, sebetulnya mertua saya lebih menertawakan saya nangisnya. Bukan dia ngerasa takut saya ceritanya gitu kan. Sorry bang, gue juga ngebayangin lo nangis tuh agak gimana gitu. Muka abang Cringe, Bang. agak-agak serem soalnya. Cringe kan bang? Iya. Iya, saya juga akuin itu pas sekarang sih. Kayaknya kalau saya nangis waktu kejadian itu, tapi ya di alam bawah Iya, sadar iya, ya. Saat itu memang kondisi panik. Panik, Iya, trauma segala macam. trauma. Itu di hari Jumat. Mm-mm. Besokan paginya saya pulang, berangkat kerja. Sabtu saya masuk, izin pulang cepat buat pindahan. Langsung pindah, tanpa konfirmasi si ibunya. Kan biasanya kalau kami mau pindah itu suka sebulan sebelumnya bilang. Iya. Takutnya kan biar itikat baik gitu ya, gitu kan, walaupun kita ngontrak. Itu saya bilangnya dadakan. Saya bilang sama saudara saya, kalau ada waktu, saudara saya itu adik ipar itu ya, yang Gojek tadi, kalau ada waktu bantu ke rumah buat beres-beres barang gitu kan dan lain sebagainya. Mau pindahan? Oh iya katanya. Datang ke rumah ya belum diberesin juga karena dia juga mungkin takut ya, gitu kan. Udah hari Sabtu, nah saya ini minta bantuan teman saya 2 orang. Maghrib itu nyampe rumah karena saya mesen lalamove-nya itu agak maleman bang, karena jujur kalau saya pindah itu kalau kelihatan tetangga agak malu bang. Gitu kalau pindah-pindahan gitu takut kan mungkin diliatin atau gimana gitu ya. Ya udah saya menghindari itu, saya tunggu sepi dulu lah. Saya mesen lalamove-nya agak maleman. Nah jadi si 2 teman saya ini, yang si cewek ini bang, dia sensitif lah, gitu kan, sensitif. Dan dia baru main ke sana. Niat mau main, cuman mungkin belum ada waktu karena saya juga 2,5 bulan kan di situ. Akhirnya pas dia nyampe itu di ruang tamu dulu dia bisa ketawa-ketawa. Akhirnya dia ke dapur. Belum nyampe dapur dia lari. Nggak mau. Takut ini kok begini ya katanya. Sehingga cerita tuh ke dia. Tapi dijadiin pertanyaan sama dia kok pindah dadakan bang. Di pertengahan bulan lagi, tanggal 15. Balik lagi kalau kita korporat apa-apa gajian. Nah ini kita maksain, udah pokoknya pindah dulu, tinggal dulu di rumah mertua lagi. Udah semuanya, udah selesai pindah dan sebagainya. Saya biarin dah tuh, nggak saya bersihin, bodo amat. Saya saking kesel atau gimana ya. Walaupun ibu kontrakannya itu bilang gitu kan. Nah habis saya nganterin kan otomatis saya balik lagi karena ada barang kecil yang belum kebawa bang. Ibu kontrakannya datang gitu kan. Karena saya udah bilang saya mau pindahan, dia mau datang gitu kan. Nah, jadi gini bang, dia tuh ngomong sendiri bang, karena ini pindahannya pertengahan, nggak apa-apa setengahnya saya balikin. Pas dia lihat kamar di chat, marah. Marah gimana tuh? Marah, jadi marahnya tuh kayak bukan marah ngegas ya, jadi kayak kita bisa lihat muka orang yang tadinya ramah jadi gitu ya bang ya, gitu kan. Di chat ya, katanya. Kan saya udah bilang mas, jangan di chat. Iya bu, maaf, karena waktu itu ada ipar saya nggak kasih tahu, yang masih SMA masuk kamar itu nggak boleh di chat, maaf bu. Saya lupa. Ya udah, kalau gitu Bu, biar ngebayar ini gara-gara saya chat, setengahnya jangan saya balikin. Ya saya pikir spesifik tetap dibalikin bang. Diain ternyata. Yang dibalikin jadinya gitu kan, duit saya kan. Itu kan setengahnya. Ya udah yang penting ya saya pindah. Ya udah deh, nggak apa-apa mas katanya. Nanti rapi-rapi biar saya aja katanya. Yang penting mas udah pindah aja dulu katanya, dia bilang gitu. Ya udah tuh, salam terima kasih. Ya udah, saya pulanglah ke rumah. Gitu bang, di rumah mertua. Nah, barulah saya dengar cerita bahwa ternyata di tempat itu tuh saya tahu dari istri saya, karena istri saya kan udah lama tinggal di daerah situ ya bang, maksudnya kalau main pasti kejarah lah ke sana gitu kan, karena mungkin ada temennya atau apa. Jadi si lokasinya ini ternyata dulunya itu kuburan pemakaman umum lah gitu kan, sebelum ada perumahan. Mungkin kena gusur, dijadiin lah perumahan si makamnya itu. Ternyata lokasinya itu begitu. Terus saya juga pas keluar itu baru tahu juga bang, karena kan pas saya keluar pindah itu kan sempat ketemulah sama orang-orang di situ. Ada orang-orang pemuda gitu kan. Pindahan bang, mau dibantuin nggak? Karena waktu itu duit saya ngepas ya. Jadi saya ngasih tahu kontrakan mana. Kontrakan ijo, saya bilang yang pojok. Dah ada biasa. Cepet mulu pindah, kagak 2 bulan, 3 bulan, seminggu pindah mulu. Ada apaan sih? Gitu. Ya apa-apa bang. Nggak betah aja, istrinya nggak betah. Oh gitu, aneh aja ya katanya gitu, bahasanya gitu kan, anak-anak tongkrongan situlah. Aneh aja, sering banget orang ngontrak situ, cuman 2 bulan, ada yang cuma seminggu pindah katanya gitu. Tahu tuh informasinya pas malam pindah itu kan. Nah selang saat itu tuh istri saya lah cerita bang, ini udah kondisinya udah pindah ya bang. Iya. Kondisinya udah pindah. Ngobrol. Jadi ingat ya bang yang tadi saya cerita, ada saya dengar suara yang kayak malam-malam bawa
orang meninggal Mm-mm. rame-rame gitu kan. Nah, istri saya tuh ngalamin 2 kali bang. Oh, 2 kali dia. Dia baru berani cerita tuh. Yang pertama sama kejadiannya seperti saya ngedengar suara itu, tapi dia nggak berani ngelihat. Jadi kayak lagi kalau kita kebangun gara-gara sesuatu yang kenceng kan kayak sadar nggak sadar ya bang. Iya. Tapi kondisi kita bangun gitu kata dia. Itu ngedengar. Jadi kayak lewat makin gede suaranya sama. Ya ayo, ya ayo gitu kan. Itu yang pertama. Dia abaikan lah, dia tidur lagi. Nah, kesekian berikutnya lagi dia dengar lagi. Kondisinya saya udah tidur ya bang. Berarti kalau saya udah tidur udah di atas jam 1. Iya. Berarti kan, gitu kan. Nah, dia dengar lagi suara kayak gitu bang, kata istri saya. Akhirnya dilihatlah di jendela kamar saya itu. Pas dilihat, jadi ada gerombolan orang gitu bang. Bajunya putih semua, tapi lusuh, nunduk. Itu bawa keranda. Nah, di kerandanya itu nggak ada yang yang hijaunya itu yang buat nutupin. Jadi langsung kayak kelihatan kain kapannya di atasnya. Hah? Gitu. Istri saya lihat itu. Saya tahu cerita itu pas dia udah pindah. Itu kan ternyata dia ngalamin, cuman dia nggak cerita. Mungkin karena ngelihat saya lebih ketakutan gitu ya. Dia ternyata ngelihat. Jadi kondisinya kata suaranya sama. Ya ayo lo gitu kan. Itu agak nggak terlalu banyak mungkin ya. Kata dia pokoknya rombolan semuanya putih tapi lusuh. Jadi bawa keranda ada tapi nggak ada tutupan hijaunya. Orang meninggal kan ada tutupan hijaunya, bang. Ini nggak, langsung pure aja. Langsung katanya langsung saya takut lah tidur atau gimana. Saya nggak nanya juga reaksinya setelah itu kayak gimana gitu kan. Terus ada cerita lagi yang lain dari istri? Istri sih sampai itu aja. Itu doang tuh ya. Tapi itu serem sih. Parah ya bang ya. Parah. Iya, saya aja waktu itu. Udahlah nggak usah dibahas lagi. Saya bilang mungkin. Nah, saya tibalin lah di situ kan. Oh berarti ini, saya juga pernah dengar, aku juga pernah dengar yang waktu itu aku pernah dengar awal-awal sebelum ditampakkan jelas itu kan, saya dengar cuman aku nggak berani nengok lihat karena feelingnya ya dikerjain lagi nih gitu kan. Saya baru bilang sama itu, iya aku cerita ya nggak mau lagi ya Allah katanya ngeliat lagi gitu-gitu. Oke. Jendela kamar yang kan tadi kan yang gue pikir ya, itu menghadap tembok. Nah itu gimana? Kok dia bisa ngeliat? Jadi kan gang saya itu kan pudunan ya bang. Rumah saya itu agak di atasnya. Jadi kalau saya mau masukin motor kan naik dulu dikit, gitu kan. Nah jendela kamarnya itu kan ngadepnya ke sana. Jadi kalau misalkan kita ngintip, bisa masih kelihatan bang jalannya itu. Di bawah itu kan masih kan rumah saya pojok yang mungkin ke arah kuburan itu kan masih ada jalan tuh, kan mentok kiri. Nah jadi di atas rumah saya itu bawahnya itu jalan. Jadi karena posisi rumah saya ini agak atasan dikit, jadi ngelihat orang itu ke bawah jadi begini. Wah itu ngeri banget sih ya. Bener-bener ngelihat jelas. Ngelihat jelas. Jadi dia pas banget katanya pas dia lihat buka itu pas lewat banget itu ngelihat semua. Banyak tapi banyak katanya dia banyak nganterin. Cuman ya nadanya doang ya bang yang kayak la ilaha illallah, tapi ya lafaznya itu nggak jelas. Sama istri juga dengerin lafaznya nggak jelas. Sama mau yang pertama ataupun yang kedua. Itu dia lihatnya pas kebangun aja kata dia langsung tiba-tiba refleks ngeliat gitu. Ngeliatnya langsung begituan. Oke. Tapi menurut Bang Pahru, cat hijau ini ada kaitannya sama hal mistis yang dialami? Sempat berpikir begitu bang, sempat. Karena ya yang saya ingat itu yang dia nitip gak boleh dicat itu. Iya. Nah saya awal kan minta cat putih, dia bilang gak boleh dicat. Sama yang kedua pas pindahan dia agak marah pas tahu kamarnya itu dicat. Mungkin bisa jadi ya. Nggak pernah nanya gitu sama orang tua? Kalau nanya ini gara-gara cat sih nggak pernah. Cuman waktu pas waktu itu kan abis itu kan saya lumayan trauma tuh bang. Saya minta diobatin lagi kan sama dia gitu kan. Kalau enggak, tetap lewat video call karena belum sempat pulang kan di Pelabuhan Ratu gitu. Terus video call gitu kan, diobatin lagi supaya bisa kayak ngilangin trauma gitu ya, kayak kepikiran, ngelamun dikit itu diobatin sama dia gitu kan. Terus si mama saya bilang kan, sebetulnya dari kemarin juga kan udah bilang, mau bilang suruh pindah aja udah di situ. Jangan di situ, karena ngelihat auranya gak enak banget. Mama aja ngelihatnya dari jauh gak enak banget gitu bang. Dan mertua saya juga bilangnya begitu. Mertua saya kan pernah main ke sana cuma sekali. Karena di rumah saya ini kan gak ada TV ya. Kita kan bukan nonton TV lagi, udah kayak YouTube gitu ya. Namanya juga karyawan ya bang. Jadi mertua saya itu ke sana cuma sekali dan nggak mau ke sana lagi karena katanya
dia tuh beda ketika di ruang tamu dengan dia jalan ke lorong itu beda hawanya. Berasa. Jadi ada 3 orang nih Bang yang pengakuan tuh. Yang pertama itu yang bantuin saya pindahan tuh yang cewek sensitif. Dia ngerasain di lorong itu beda gitu kan sampai lari lagi. Yang kedua mertua saya gitu kan. Sama yang ketiga juga karena kebetulan di situ tuh ada ipar saya yang cowok itu ada juga kan pas kami pindahan itu. Dia juga bilang, "Iya tuh di lorongnya Bang kayak beda banget itu." Jadi lorongnya itu Bang nggak ada lampunya. Lampunya itu kayak di ruang tamu sama di dapur. Iya, iya. Jadi ini ya udah penerangan aja seadanya. Iya, iya. Ditambah lagi hijau. Hijau ya. Redup kan Bang mau Iya, iya. seterang apapun lampu kita. Gue nggak tahu apakah memang ada mitos tembok hijau. Mungkin teman-teman kalau ada yang tahu boleh tulis di kolom komentar ya. Tapi Bang Fahru sempat ngelewatin kontrakan itu lagi gak sih setelah pindah? Udah nggak pernah karena udah beda jalur sih Bang. Emang beda jalur ya? Paling lewat gang gedenya aja, nggak langsung masuk ke rumahnya itu. Sesekali doang itu juga. Nggak pernah lewat lagi. Paling kalau lewat situ, ini nih rumah sialan nih gitu kan ibaratnya. Karena penasaran apakah masih ada atau enggak gitu. Kalau kontrakannya masih ada. Masih ada ya? Masih ada pasti dong, nggak mungkin nggak ada langsung kan, gitu kan. Cuman ya mistisnya kayak gini, saya nggak tahu ya dialamin lagi sama yang barunya atau enggak. Gitu kan. Oke, Bang Fahru ini karena udah lengkap, gue juga nggak ada pertanyaan lagi. Atau mungkin teman-teman yang pengen tanya, coba tulis di kolom komentar. Nanti Bang Fahru coba balesin ya komentar teman-teman ya. Ya, Oke. Boleh kasih pesan ke teman-teman yang lagi nonton mengenai cerita yang tadi udah diceritain. Kejadian ini kan pertama di saya ya teman-teman. Dan ini juga menjadi pelajaran buat saya. Kalau kita mau nempatin rumah itu, ternyata kita harus lebih banyak mungkin berdoa ya. Sama walaupun nggak percaya, jangan nantangin deh. Gitu ya? Iya, mungkin ini efek saya nantangin kali ya. Gitu ya. Mungkin ya Bang ya. Jadi ya lebih banyak berdoa sama ya udah. Kalaupun ada yang kayak gitu nggak percaya, mungkin diem aja lah. Iya, mendingan diem aja lah ya. Itu aja sih. Oke. Itu bagus banget ya. Ya udah, untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Bang Fahru izin pamit. Bye.